Gadis itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya dibuat marah sampai meninggal. Dan pelakunya justru selingkuhan dan anak haram yang dibawa pulang oleh ayahnya. Mereka bukan hanya merebut rumah gadis itu di depan matanya. Mereka juga merendahkan dia dan ibunya sampai tidak berharga sama sekali. Saat ibunya muntah darah dan meninggal, hati gadis itu hancur berkeping-keping. Namun detik berikutnya waktu justru berputar mundur. Gadis itu tersentak bangun dan mendapati dirinya kembali ke masa kecil. Ibunya yang sudah lama meninggal sedang dengan lembut menyelimutinya. Ternyata dia terlahir kembali. Kembali ke tahun saat ayahnya menghilang. Saat dia dan ibunya baru dijemput pulang oleh keluarga besar. Di kehidupan sebelumnya ibu dan anak ini terlalu lemah. Mereka ditindas habis-habisan oleh keluarga dan akhirnya mati dengan tragis. Kali ini gadis itu bersumpah dalam hati. Dia akan merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milik mereka. Setelah hidup kembali gadis itu sangat paham. Jika ingin berdiri kokoh di keluarga kaya, dia harus menemukan pelindung yang kuat. Dan target pertamanya adalah neneknya. Bermodal ingatan kehidupan sebelumnya, gadis itu tahu nenek sangat menyukai bakpao sayur liar dari desa. Maka dia mengajak ibunya membuat sendiri hadiah spesial ini. Saat gadis itu membawa bakpao ke hadapan nenek, nenek benar-benar terkejut dan sangat senang. Namun bakti ini justru memicu ketidakpuasan anggota keluarga lain. Bibi pertama dan bibi kedua langsung menyerang, memarahi mereka karena membawa makanan pelayan untuk nenek. Sekalian mengajari ibunya soal aturan keluarga. Di kehidupan sebelumnya ibunya hanya bisa menahan diri. Tapi kali ini dengan dorongan sang gadis, dia belajar melawan. Dengan sikap tenang dan bermartabat menjelaskan alasannya, nenek mencicipi satu gigitan bakpao. Rasanya ternyata persis seperti buatan ibunya dulu. Nenek tersentuh oleh ketulusan ini, dan langsung memarahi para bibi yang cerewet. Melihat semua itu, gadis itu tahu langkah pertamanya sudah berhasil. Namun dia juga sadar, mengandalkan cinta nenek saja masih jauh dari cukup. Karena 3 hari lagi, ayah brengsek itu akan kembali, dan bersamanya datang juga ibu dan anak kejam yang menghancurkan hidup mereka. Saat gadis itu memikirkan cara menghadapinya, dia tanpa sengaja mendengar pelayan bergosip, mengatakan ayahnya hilang setahun, mungkin sudah mati. Setelah nenek mendengar kabar itu, penyakitnya langsung kambuh parah. Gadis itu mendapat ide. Dia segera berlari ke sisi tempat tidur nenek, merawatnya dengan sangat telaten. Sambil memeluk nenek, gadis itu menghibur, mengatakan dia bermimpi ayah brengsek itu akan kembali 3 hari lagi. Melihat tatapan polos tapi yakin dari sang gadis, nenek yang sakit merasa sangat terhibur, dan memeluknya erat-erat. 3 hari kemudian, kepala pelayan benar-benar membawa kabar besar. Ayah brengsek itu memang sudah kembali. Nenek begitu gembira. Sambil memeluk gadis itu, dia memujinya sebagai pembawa keberuntungan keluarga. Namun saat semua orang menyambut, di depan pintu mereka membeku. Di samping ayah brengsek itu ada seorang wanita dan seorang anak perempuan. Dan gadis kecil itu memanggilnya ayah dengan manja. Hati gadis itu langsung tenggelam ke dasar. Selingkuhan dan anak haram itu tetap muncul. Ternyata setelah kecelakaan ayahnya diselamatkan oleh selingkuhan itu. Sebagai balas budi, dia bukan hanya mengakui anak selingkuhan sebagai anak angkat. Dia juga berjanji tidak akan menikah selama 1 tahun. Yang lebih mengejutkan gadis itu adalah anak haram di kehidupan ini. Sepertinya sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dia bukan hanya aktif mengambil hati nenek, bahkan membawa bakpao sayur liar yang sama di depan kakek. Dia juga menunjukkan kemampuan catur yang jauh melampaui usianya. Jelas ingin menggantikan posisi gadis itu di keluarga. Seketika gadis itu mengerti anak haram itu juga terlahir kembali. Anak haram ingin mengambil hati kakek sang penguasa sejati keluarga. Gadis itu jelas tidak akan membiarkannya. Dia langsung memotong permainan catur antara anak haram dan kakek, dan menantang kakek bertanding catur.